Ya, Halo. usia 58. Ya, April 58. Saya bulan Juni 58. Jadi sama. Jadi seumur ya, Masih muda, seusia Pak. dan masih muda lah. Nah, kegiatan itu karena sudah pensiun ya sepedaan. Kegiatan yang paling menurut saya di usia saya saat ini tuh menyenangkan banget. Sebenarnya dari dulu senang sepeda, hanya setiap bersepeda itu kita selalu sepeda terpaksa di loading ke mobil, terus bersepedalah di sekitar wilayah bawah itu. Nah, itu sanggup gitu ya, paling sampai naik-naiknya sampai Cipaganti, Balai Kota, area Asia Afrika, Supratman, sampai Cipaganti, Dago bawah. Tapi pulangnya nggak kan, cuma sampai batasnya itu Dago pasar Simpang. Nah, sudah gitu loading lagi, sangat lelah, pingsan malah kayak mau pingsan malah. Jadi udah nggak memungkinkan, jadi hanya bisa bersepeda di area bawah aja, terus loading lagi gitu, nggak mungkin. Karena saya pernah coba, terus tiba-tiba kayak apa sih, kayak orang mau pingsan tuh, apa, abu-abu ya, lihat begitu berhenti padahal udah sanggup nih sampai naik ke atas, hampir blackout. Terus soal ngomong blackout, saya 2 kali blackout. Pakai sepeda yang ada di belakang saya ini, padahal sepeda Sally, tapi 2 kali blackout. Di Dago atas. Alfamart. Setelah kalau tahu Simpang Dago ke atas, nah begitu Kanayakan, nah di situ blackoutnya 2 kali di situ. Sepeda biasa. Saya tadinya senang olahraga, berhenti kena asam urat, berhenti. Di tangan sih saya seneng ngetenis, berhentilah di situ. Karena berhenti, nah itu jadi kena kolesterol. Nah di situ mulai kerasa, sepedaan, nyobain, nah ternyata blackout. Nah di situ. Nah dari situ berhentilah bersepeda. Berapa tahun nih? Wah, lumayan lama. Gitu. Akhirnya mikir-mikir, punya sepeda nih, gimana caranya ya supaya bisa dipakai, padahal rumah mau nggak mau harus melewati tanjakan ya, kalau keluar maupun masuk dari ke rumah ini pasti harus tanjakan. Nah itu akhirnya lihat-lihatlah di TV, kan udah mulai banyak tuh bagaimana udah mulai dikenalkan e-bike, mulai kenal ini, lama-lama asik juga ya kalau bisa di e-bikein. Survei lah gue naik motor kemana-mana di Bandung. Pernah juga ketemu di sekitar sini juga ada yang bisa meng-e-biking, hanya dari segi biaya mahal banget gitu. Pas harga motor kata saya susah juga ya. Akhirnya masih menunda karena belum dapat tempat yang tepat gitu aja. Sambil mencari-carilah gitu. Akhirnya ketemu dengan Harushika, dijodohkan dengan Harushika. Iya. Betul. Nah, kebetulan kita punya 2 sepeda nih. Nah itu kita bikin e-bike ya, kita bikin e-bike. Pertama kali itu kita bikin e-bike. Nah tujuan saya pakai sepeda itu kembali ke idealisme saya dulu gitu. Sepeda itu alat transportasi, saya pakai juga sebagai alat transportasi di usia saya sekarang ini. Di kondisi Bandung yang konturnya naik dan turun, ada lembah, ada bukit. Kalau saya goes untuk kegiatan transportasi sehari-hari, ini mah mas-masan gitu ya. Gitu. Jadi lebih baik lah kita berdua berpikir gimana ya kita ngumpulin duit terus kita bikin. Dan bikinnya nggak mau satu, saya bilang. Bikinnya harus berdua karena kegiatannya kita berdua keluar, harus sama-sama enak. Gitu. Dan kita kan di rumah juga tinggal berdua. Keluar juga ya berdua aja, nggak masing-masing. Kecuali dia kalau mau ke pasar. Nah kalau ke pasar dia sendiri belanja ke pasar, udah pakai sepeda, nggak ada naik motor, nggak ada naik angkot, itu udah naik sepeda. Saya juga kalau ada urusan kerjaan di yayasan, saya juga pakai sepeda aja udah. Itulah utamanya. Sepeda dia beli tahun, saya yang beli tahun 1991 ya. 91. Zamannya federal lah pokoknya mah. Jadi sesuatu barang yang tadinya hanya diam aja, akhirnya sekarang bermanfaat dan berguna banget gitu. Dengan masa saat ini, saya udah nggak mikirin bensin, nggak mikirin waktu juga cepet. Jadi kalau mau pergi belanja ke pasar, saya udah rasanya nyaman banget. Mungkin lebih cepat daripada ngeluarin mobil, ngeluarin motor gitu ya. Pakai e-bike itu
meskipun ini wattnya kecil, tapi saya rasa untuk sehari-hari cukup. Bukan untuk yang jarak jauh, yang kadang-kadang pas sepeda kan inginnya perginya ke gunung mana gitu. Itu menjelajah. Ini motor ini cocoknya memang untuk sehari-hari. Untuk yang watt ini sehari-hari. Nah dari situ saya tambah mantap. Ini jadi kendaraan saya untuk sehari-hari. Jadi motor lebih banyak anak saya yang pakai daripada saya yang pakai gitu ya. Mobil juga sama, sampai pernah berapa 3 bulan nggak saya panasin, akinya soak ya. Karena saya seneng bersepeda, lupa aja itu mobil. Dan yang paling ini sih saya tambahin yang paling dan itu terasa, lebih jauh. Jadi kalau kita jalan kaki katakanlah 5 km nanjak ya, pulangnya turun 5 km dengan jangka waktu yang hampir sama. Tapi kalau kita naik sepeda, yang apalagi dengan e-bike, itu lebih cepat. Tapi e-bike yang kita pilih, yang dari sekian e-bike yang kita waktu itu kita jelajahi, kenapa kita pilih sekali lagi ke Arusik? Karena Arusik menawarkan pedal assist. Nah, pedal assist ini yang cocok buat saya. Jadi ketika saya mau pakai sepeda tanpa baterai atau tanpa motor, saya masih bisa. Tapi kalau saya mau saya pakai, tapi tetap saya goes karena dari sensornya itu. Jadi itu yang paling cocok. Jadi dengan bersepeda begini, secara nggak langsung setiap hari saya pasti olahraga. Itu sih. Jadi olahraga itu yang membuat ya badan kita lebih sehat. Terus yang tadinya mungkin kalau di rumah itu kalau diem aja tuh ternyata malah justru banyak sakitnya. Jadi kalau tambah kita keluarkan keringat sebanyak-banyaknya itu malah justru kalau saya bilang sih makin sehat ya. Dan kalau bersepeda ini, e-bike ini, kita nggak takut lagi secara mental untuk jarak yang katakanlah minimal 15 kilo. Tenang. Itu kita tenang, nggak merasa was-was untuk di Bandung yang naik turun ini ya. Itu loh manfaat e-bike. Jadi saya nggak merasa was-was untuk naik sepeda. Mula-mula tuh justru pertama kali itu sama grup e-bike itu saya diajak pertama kali itu ke Lembang. Tadinya sempet ini gimana ya? Secara mental ke Lembang loh. Nggak kepikir gitu ya. Apa bisa ya? Gimana mengoperasikannya gitu ya? Tapi ternyata setelah kita dibawa ke Lembang itulah titik di saat saya berani untuk bersepeda kemana-mana. Nah, kemudian rumah yang kita tinggali sekarang ini berada di lembah dari bukit. Sehingga kalau kita mau berangkat dari rumah, garasi kita di bawah, kita nanjak kurang lebih 25 meter, nanjak. Datar lagi, kemudian nanjak 100 meter. Terus kita lurus lagi, baru kita turun. Sebaliknya, kalau dari bawah, nanjak dulu. Nanti ada turunnya. Terus nanjak lagi, terus baru turun ke sini. Jadi itulah manfaatnya saya pakai e-bike di situ. Karena kontur rumah kita yang naik turun di situ. Nah, e-bike itu seperti apa? Tadi kita udah utarakan manfaatnya banyak. Memang harga e-bike materialnya itu memang tidak terlalu murah. Tapi kalau kita niat kita bisa beli gitu ya. Jangan lihat harganya, tapi manfaatnya sangat besar untuk jangka panjang ya. Kalau untuk jangka pendek mikir mungkin mahal di depan, tapi yang untuk jangka panjangnya kita lebih hemat. Kita nggak keluar BBM, kita santai bersepeda. Dan nggak tergantung. Saya nggak tergantung sama suami kalau misalnya mau pergi ke pasar atau ada sesuatu yang mau dibeli di dekat sini, tinggal keluarin sepeda. Supermarket. Ringan banget gitu.